Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 2 bab 4 statistika. Melalui latihan soal ini diharapkan nantinya dapat membantu kalian dalam persiapan penilaian harian, persiapan penilaian akhir tahun, dan juga diharapkan nantinya kalian dapat menentukan nilai rata-rata atau mean, median, modus, kuartil, simaan kuartil, dan juga soal cerita. Jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nantinya dapat dengan mudah dalam memahami latihan soal ini. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Data berikut menunjukkan hasil ujian akhir semester mata pelajaran IPA kelas 8. Nah, jadi di sini sudah ada data ya. Ada nilainya beserta frekuensinya atau banyaknya data. Jika pihak sekolah memberlakukan aturan bahwa siswa yang memiliki nilai ujian akhir semester lebih dari atau sama dengan nilai rata-rata akan diluluskan. Dan siswa yang memiliki nilai di bawah nilai rata-rata tidak lulus. Hitunglah banyak siswa yang lulus pada ujian akhir sekolah untuk mata pelajaran IPA tersebut. Nah, jadi dari soal ini kita disuruh mencari banyak siswa yang lulus pada ujian akhir sekolah. Namun di sini ada syaratnya bahwa siswa dikatakan lulus jika nilainya lebih dari atau sama dengan nilai rata-rata. Maka sebelum kita mencari banyak siswanya, kita butuh mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata, rumusnya itu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jadi kita harus menjumlahkan dulu datanya atau nilainya berapa, kemudian dibagi banyaknya data. Nah, untuk menghitung jumlah data, kita lihat di sini. Kalau dalam tabel ini kan berarti yang mendapatkan nilai 5 ada 21 anak. Yang mendapatkan nilai 6 ada 15 anak. Otomatis di sini jumlah datanya atau jumlah nilai kita harus mengalihkannya dulu. Yang dapat nilai 5 kan ada 21. Otomatis nanti 5 kali 21 ditambah 6 kali 15 ditambah ini dan seterusnya sampai nanti ini ditambah 10 kali 5. Itu untuk mencari jumlah data. Nah, ini kita kalikan semuanya ya. Setelah kita kalikan, hasilnya adalah 105 ditambah 90 tambah 140 dan total sampai terakhir itu kita jumlahkan 585. Nah, jadi setelah nilai ini kita jumlahkan ternyata hasilnya adalah 585. Ini untuk jumlah data. Nah, untuk menentukan banyak data, kita bisa langsung melihat frekuensinya. Ini kita jumlahkan semua, 21 ditambah 15, ditambah 20, tambah 16, dan seterusnya sampai ditambah 5. Hasilnya ternyata adalah 85. Nah, setelah ketemu, kita balik lagi masuk ke rumus rata-ratanya. Langsung kita hitung jumlah datanya, 508 dibagi banyak datanya, 85. Nah, hasilnya adalah 6,88. Nah, jadi nilai rata-ratanya itu 6,88. Nah, tujuan kita adalah mau menentukan banyak siswa yang lulus pada ujian akhir sekolah mapel IPA. Nah, karena rata-ratanya 6,88, otomatis kita harus menghitung banyak siswa yang nilainya lebih dari atau sama dengan 6,88. 6,88. Kalau di sini dia kan dapatnya nilai 6 ya. Kalau nilai 6 kurang dari rata-rata atau lebih dari rata-rata atau bagaimana? Nah, karena 6 kurang dari rata-rata, jadi kita nggak menjumlahkan yang ini. Yang kita hitung itu mulai dari 7, ya kan? Berarti mulai dari 7, 8, 9, 10 ini adalah siswa yang lulus, nilainya dia itu lebih dari rata-rata. Berarti banyak siswa yang lulus, kita langsung menghitung frekuensinya, tapi untuk nilai mulai dari 7, 8, 9, 10 nih. Berarti ini 20 ditambah 16 ditambah 8 dan ditambah 5. Total ada 49. Nah, jadi siswa yang lulus ujian akhir sekolah mapel IPA adalah 49 anak.
Kalau semisal yang ditanyakan kok yang tidak lulus, berarti ya tinggal ini, yang kurang dari rata-ratanya kita jumlahkan. Nanti ketemu hasilnya berapa. Bisa ya caranya. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Median data di atas adalah. Nah, ini kita disuruh menentukan median. Kebetulan datanya berupa tabel. Ketika datanya berupa tabel, ini kan nilainya pasti sudah urut ya. Namun, kalau misal nanti kalian menjumpai median, disuruh menentukan median, kok datanya tertuliskan, maksudnya datanya itu nggak urut, nilainya nggak urut atau acak, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu ya, dari yang terkecil menuju terbesar. Nah, karena di sini bentuknya tabel, kita harus tahu dulu di sini banyak datanya genap atau ganjil. Nah, kita bisa menghitung banyak siswanya, tinggal dijumlahkan saja. Ketemunya adalah 32. Nah, karena 32 itu merupakan data genap, jadi nanti kita membutuhkan rumus median untuk data genap. Karena rumus median itu seperti ini, ada untuk data genap dan ada untuk data ganjil. Kalau data genap, nanti mediannya data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan rumus median untuk data ganjil itu data ke N plus 1 dibagi 2. Nah, berhubung di sini genap, kita langsung pakai rumus yang ini untuk mencari mediannya. Nah, N itu banyaknya data, berarti N-nya adalah 32 ya. Otomatis di sini data ke 32 dibagi 2, ditambah data ke 32 dibagi 2, ditambah 1 dibagi 2. Nah, 32 bagi 2 berapa? 16 kan, berarti otomatis di sini data ke 16, sedangkan yang sebelahnya 16 ditambah 1 yaitu 17. Jadi data ke-16 ditambah data ke-17 dibagi 2. Nah, supaya kita bisa tahu data ke-16 itu nilainya berapa, kita harus menghitung dulu di sini. Biar mudah sebenarnya kalian bisa menjumlahkan dulu banyak siswanya. Di sini, nah 2 ditambah 4 itu kan berapa? 6 ya, terus ditambah 6 tambah 5 menjadi 11. 11 tambah 5, 16. 16 tambah 9 menjadi 25, 25 tambah 3, 28, 28 tambah 4, berapa? 32. Nah, pas ya, total 32. Kemudian kita bisa mencari data ke, berarti untuk tabel yang pertama, karena di sini siswanya ada 2, otomatis di situ adalah data ke 1 dan 2. Terus data yang ini, otomatis dia melanjutkan ya, data ke-3 sampai ke 6. Nah, otomatis di sini juga melanjutkan 7 sampai 11. Oh ya, maaf, ini maksudnya 7 ya, 7 sampai 11, kemudian 12 sampai 16, 17 sampai 25, 26 sampai 28, 29 sampai 32. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah data ke-16, kita langsung melihat data ke-16 berarti di mana? Ini kan 16 kan di sini. Otomatis kita langsung melihat nilainya. Nilai data ke-16 berapa? 7 kan? Nah, jadi nanti di sini 7 ditambah data ke-17. 17-nya di sini. Berarti data ke-17 adalah 8. Nah, jadi 7 itu data ke-16, 8 data ke-17. Kita jumlahkan, terus dibagi 2. 7 tambah 8 berapa? 15 dibagi 2, ketemunya 7,5. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal yang nomor 3. Di sini ada data berat badan dalam kilogram untuk sekelompok balita di Posyandu Kasih Bunda. Yang ditanyakan adalah modus data di atas. Nah, modus ini sebenarnya materi yang paling mudah karena modus itu data yang paling sering muncul ya. Kalian tinggal menghitung yang paling banyak muncul itu yang mana atau yang paling sering muncul itu yang mana. Kita harus cari satu persatu, langsung saja berhubung soalnya pilihan ganda, kita menyesuaikan langsung di pilihannya ya. Mulai dari 16 dulu. Nah, untuk data 16 sendiri kita bisa menghitungnya. Di sini berarti dia muncul berapa kali. Nah, ada muncul berapa? Ini kita hitung lingkarannya. 8 ya. Jadi ini muncul 8 kali. Kemudian untuk yang 18, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata dia muncul 5 kali. Kemudian data ke-19, 1, 2, 3, 4, 5 juga ternyata. Kemudian untuk 20-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 20 itu muncul 6 kali. Nah, karena dari pilihan ganda ini yang muncul paling sering atau paling banyak itu yang ini, 16 ya, dia muncul 8 kali. Jadi jawabannya modusnya adalah 16 atau yang A.
Kita lanjut soal nomor 4. Kuartil bawah dari data ini adalah, nah, setiap kalian disuruh menentukan median, kuartil, atau misalkan nanti ada simpangan kuartil, jangkauan, itu kalian harus urutkan terlebih dahulu datanya. Kebetulan di sini datanya kan masih acak ya. Kita harus mengurutkan dari yang terkecil menuju yang ke terbesar. Berarti di sini yang terkecilnya mana? 3 ya. 3-nya ada 1, terus 4, terus nanti ada 5. Terus 6-nya ada 2 ya. Ini 6-nya ada 2. Nah, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita urutkan semuanya mulai dari terkecil sampai yang terbesar, ketika datanya double juga harus ditulis double ya. Di sini kan 9-nya double. Berarti di sini double juga. Jadi total pas. Ada berapa data ini? Ada 11 data. Untuk menentukan kuartil bawah supaya mudah itu kita tentukan mediannya terlebih dahulu. Median itu apa? Median itu nilai tengah. Kita cari tengah-tengahnya mana. Karena ada 11 data, dia berarti yang mana? Nah, nilai tengahnya itu yang 7 ya. 7 itu pas di tengah-tengah. Nah, ini 7 itu pas di tengah-tengah, jadi di sebelah kanannya 7 ada 5 data. Ini kan ada 5 data. Terus di kirinya 7 juga ada 5 data. Otomatis 7 ini dia sebagai median atau kuartil tengah. Nah, setelah itu kita tinggal mencari kuartil bawah. Kuartil bawah otomatis di depannya angka 7. Nah, kita cari di depannya angka 7 yang di tengah-tengah. Otomatis yang mana? Ini 5 ya. Jadi di sini ini. Jadi kuartil bawahnya adalah 5 atau di sini jawabannya yang B. Mudah ya caranya. Tinggal kita urutkan saja. Yang pertama harus cari yang tengah dulu, baru langsung kuartil bawah. Kalau yang ditanyakan kuartil atas, berarti nanti kita cari sebelah kanannya 7, kan ada 5 bilangan juga, kita cari tengah-tengahnya yaitu 11. Kita lanjut soal nomor 5. Simpangan kuartil dari data ini adalah, nah ini juga sama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Yang terkecil adalah 4, yang terbesar 9. Nah, setelah kita urutkan, karena simpangan kuartil itu kan rumusnya setengah dari Q3 dikurangi Q1 ya. Berarti kita harus mencari kuartilnya dulu. Ada kuartil bawah sama kuartil atas. Tapi sebelum mencari kuartil, kita juga butuh mencari nilai tengah atau mediannya atau kuartil tengah. Nah, di sini banyak datanya ada berapa? Nah, ternyata ada 11 data juga. Otomatis nilai tengahnya di sini adalah yang 6 ya. Kalau kita lihat di depannya, di depan 6 kan ada 5 bilangan, di belakang 6 juga ada 5 bilangan. Jadi pas nilai tengahnya adalah yang 6. Kemudian kita mencari kuartil satunya dulu atau kuartil bawah. Di sini di depannya tadi ada 5 data, berarti yang tengah-tengahnya adalah yang ini 5. Nah, ini sebagai Q1 atau kuartil bawah. Kemudian kita cari Q3-nya, berarti di sini ini ada 5 data, yang tengah-tengah itu yang ini, 7 ya. Nah, berarti ini adalah Q3-nya. Jadi, diperoleh Q3-nya itu 7, Q1-nya adalah 5. Nah, langsung kita masuk ke rumus simpangan kuartil, yaitu setengah dari Q3 dikurangi Q1, yang mana Q3-nya adalah 7 dikurangi Q1-nya 5. 7 kurangi 5 berapa? 2 kan, berarti setengah kali 2 yaitu 1. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi soal yang ke-6. Rata-rata nilai dari 12 peserta didik adalah 7,5. Setelah nilai 3 peserta didik baru dimasukkan, rata-rata nilainya menjadi 7,8. Rata-rata nilai dari 3 peserta didik baru tersebut adalah, nah jadi kita akan mencoba menyelesaikannya. Di sini ada soal cerita ya. Jadi di sini sebenarnya menggunakan konsep rata-rata gabungan, tapi kita nanti akan menggunakan rumus rata-rata yang biasa saja. Nah, kita analisis satu per satu mulai dari kalimat yang pertama, rata-rata nilai dari 12 peserta didik adalah 7,5. Biasanya nilai rata-rata kan belum diketahui. Ternyata di sini rata-ratanya sudah diketahui dan banyak datanya atau banyak siswanya juga sudah diketahui. Berarti yang belum tinggal apa? Jumlah datanya kan. Nah, dari kalimat pertama ini kita bisa mencari jumlah datanya atau jumlah nilainya dari 12 peserta didik. Nah, kita ingat kembali dulu, rumus rata-ratanya itu kan jumlah data dibagi banyak data. Ketika kita mau mencari jumlah data, otomatis banyak datanya tinggal pindah ruas ke sini. Karena dia itu pembagian, pindah ruas jadi perkalian ya. Jadi, jumlah data sama dengan rata-rata kali banyak data. Nah,
Kita mau menentukan jumlah data atau jumlah nilai dari 12 siswa, berarti langsung saja di sini untuk 12 siswa kan rata-ratanya 7,5 nih. Jadi 7,5 kali banyak datanya atau banyak siswanya 12, ketemunya adalah 90. Jadi jumlah data untuk 12 siswa adalah 90. Nah, ini dari kalimat yang pertama ya. Setelah itu kita beralih ke kalimat yang kedua. Setelah nilai 3 peserta didik baru dimasukkan, rata-rata nilainya menjadi 7,8. Nah, karena tadinya kan ada 12 siswa. Ternyata di sini ditambahkan nilai untuk 3 siswa. Jadi total ada berapa siswa? 15 ya. Jadi kita akan menentukan jumlah data untuk 15 peserta didik atau di sini setelah ditambah 3 peserta didik baru. Caranya juga sama, jumlah data sama dengan rata-rata kali banyak data. Dengan rata-ratanya 7,8 kali banyak datanya atau banyak siswanya adalah 15, ketemunya adalah 117. Yang ditanyakan adalah rata-rata nilai dari 3 peserta didik baru. Nah, untuk mencari rata-rata, itu kan rumusnya tadi ini, jumlah data dibagi banyak data. Di sini rata-rata untuk 3 siswa. Berarti banyak datanya ada 3. Nah, jumlah datanya itu berapa? Berarti kita harus cari dulu jumlah data atau jumlah nilai untuk 3 siswa yang baru dimasukkan tersebut. Nah, tadi di sini kita sudah mendapatkan bahwa awalnya nilai mereka itu kan 90. Ternyata setelah ditambah 3 siswa baru nilainya menjadi 117. Berarti nilai siswa yang barunya berapa? Nah, bisa kita cari ya, tinggal kita kurangkan saja. Jadi jumlah data atau jumlah nilai untuk 3 siswa baru adalah 117 dikurangi 90 yaitu 27. Nah, setelah jumlah datanya ketemu, langsung kita cari rata-ratanya yaitu jumlah datanya atau 27 dibagi banyak datanya kan 3 siswa. Makanya di sini 3. 27 dibagi 3 berapa? 9. Nah, jadi rata-rata nilai 3 peserta didik baru tersebut adalah 9 atau jawabannya yang D. Bisa ya cara mengerjakannya? Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.